Malam hari ini kita akan melanjutkan Injil Sinopsis di Lukas 13 dengan tema pintu yang sesak. Kita akan membaca Bapak Ibu Lukas 13 ayat 22 sampai dengan 35. Cukup banyak ya. Silakan. Lukas 13 ayat yang ke-22 sampai yang terakhir. Siapa yang diselamatkan? Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ya. Lukas 13 ayat 22. Betul. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ketok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana engkau datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Ayat 31, Yesus mati di Yerusalem, keluhan terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkan tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan esok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan esok dan besok lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Ayat 34, "Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Ya, terima kasih. Bapak Ibu, kalau kita mendengar pembacaan ayat tadi, sedikitnya ada 5 hal yang diajarkan Tuhan di percakapan ini, ya. Antara lain, yang pertama, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, gitu ya. Ini berarti Bapak Ibu akan datang waktunya tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Sehingga orang-orang yang terlambat bertobat akan tertinggal. Ya, di sanalah terdapat ratap dan retak gigi. Bapak Ibu, Allah adalah Allah yang baik, tidak pernah
memasukkan orang ke neraka secara aktif, itu tidak pernah. Tetapi jika waktunya tiba gitu ya, masanya telah selesai, pintu akan ditutup. Itu tandanya ada batas waktu. Yang tidak mau masuk, ya terserah. Yang tidak mau masuk dalam arti mau bertobat, ya terserah. Yang tidak mau masuk dan tetap tinggal di luar kasih karunia, di luar kehendak Allah, ya monggo silahkan. Ya. Tuhan gak pernah main paksa untuk orang masuk. Tetapi ada saat pintu ditutup, orang sudah tidak lagi bisa masuk. Ya, jadi ini tentang batas waktu. Pertobatan ada batas waktu. Tidak pernah pertobatan itu untuk selamanya kekal, tidak, ada batas waktu. Bagi kita masing-masing pribadi, usia kita menjadi batas waktu. Ya. Saat kita dipanggil pulang, itu berarti batas waktunya selesai. Kalau untuk orang yang masih hidup sampai kedatangan Tuhan, yang ditolong Tuhan, yang diangkat Tuhan, itu yang diselamatkan. Yang tidak diangkat Tuhan, ya berarti dialah yang di luar pintu. Merekalah yang tertutup kesempatan untuk bertobat karena ditinggal. Ya Bapak Ibu, ini harus disadari bahwa kesempatan bertobat itu tidak selamanya. Ya. Jadi kalimat, oh tidak ada, oh bertobat itu tidak ada kadaluarsanya kok. Siapa ngomong? Dulu saya berpikir bertobat itu tidak ada kadaluarsanya. Ternyata ada. Ada saat di mana orang tidak bisa lagi bertobat, ada. Sulit berubah pola pikir itu ada. Dan banyak. Jadi jangan dianggap pertobatan itu santai selamanya. Ya. Yang kedua, ada tertulis, sesungguhnya ada orang yang terakhir akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu akan menjadi orang yang terakhir. Ini berarti kesempatan yang diberikan pertama kali tidak menjamin keselamatan. Keselamatan hanya diperoleh bagi orang yang tidak menyia-nyiakan kesempatan, meskipun itu datang terakhir. Keselamatan ditawarkan pertama kali kepada Israel. Karena mereka umat pilihan, mereka yang menjadi contoh. Ya, mereka yang dalam tanda kutip dikuyo-kuyo, ya, dibentuk, ya, dijadikan contoh, gitu ya. Mereka mendapat kesempatan pertama untuk menerima pertobatan. Ini tidak menjamin Bapak Ibu. Kalau tidak mau bertobat, ya tidak bisa. Ya. Keselamatan hanya diperoleh bagi mereka yang tidak menyia-nyiakan. Meskipun kita bukan umat pilihan yang pertama, itu tidak mengurangi kualitas keselamatan kita. Enak Israel ya umat pilihan yang pertama. Tidak ada hubungannya. Pertama atau kedua, pertama atau terakhir, keselamatan tidak ada bedanya. Keselamatan hanya bermanfaat jika kita menerima keselamatan itu. Meskipun pertama ditawarkan, tapi kalau ditolak, itu menjadi sia-sia. Ya. Yang ketiga, dikatakan, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari ketiga aku akan selesai. Hari ini, besok, dan hari ketiga ini merujuk pada tahun-tahun pelayanan Yesus. Yesus melayani kan 3 tahun. Ini artinya Bapak Ibu, Tuhan punya acara dan jadwal kerja sendiri. Tidak tergantung motivasi manusia, tidak tergantung intimidasi juga. Tuhan tidak bisa ditekan. Ya, Tuhan tidak bisa ditekan. Tuhan tahu tujuan hidupnya. Yesus menjawab dengan nubuatan bahwa dia akan mati di Yerusalem. Jelas.
Yesus dikatakan akan mati di Yerusalem, bukan di tempat lain. Yesus sadar betul jika bukan kehendak Allah, tidak ada satupun yang akan terjadi padanya. Ya, dia akan mati di Yerusalem. Meskipun saat itu dia dikejar-kejar Herodes, tidak ada masalah. Dia akan mati di Yerusalem. Dia tahu, ya dia tahu planningnya, dia tahu rencana Bapak untuk dia mati di Yerusalem. Bapak Ibu, ini penting buat kita supaya kita percaya dengan Allah. Kalau kita beriman pada Allah, kalau kita percaya Bapak menuntun langkah hidup kita, kalau kita melakukan firman Tuhan, benar-benar takut akan Tuhan, Tuhan pasti campur tangan. Jangan khawatir. Kalau bukan rencana Allah, tidak akan terjadi apa-apa dalam diri kita. Tuhan menjagai keselamatan kita, Tuhan menjagai kita. Ya, seperti dikatakan Roma 8 ayat 28, segala sesuatu ya turut mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau kita mengasihi Dia, ikut firman-Nya, ya kita dijagai. Tidak akan terjadi apa-apa jika bukan kehendak Allah. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya dari yang disampaikan Tuhan Yesus, pesan keempatnya adalah Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi, melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu, Yerusalem yang katanya kota suci, ternyata dalam sejarahnya tidak pernah suci. Di sanalah nabi-nabi dibunuh. Di sanalah pembantaian terjadi. Yang katanya kota suci, tapi terjadi banyak kejahatan yang dibenci Tuhan. Paradok ya. Lalu di mana sucinya Yerusalem? Yerusalem itu bukan kota suci, Bapak Ibu. Yerusalem itu bagi iman spiritual, iman Kristen maksudnya, yang spiritual, yang bukan agamawi, itu tidak lebih dari kota biasa. Ya. Tuhan Allah, gitu ya, Allah Bapa maksudnya juga tidak segan-segan menghancurkan Yerusalem. Kalau memang kota itu spesial di hadapan Allah, ya pasti dilindungi. Tetapi kota itu berulang kali berbuat jahat. Bahkan nabi-nabi dibunuh di sana. Jadi jangan salahkan kalau kota Yerusalem dihancurkan. Jadi penting enggak pergi ke Yerusalem? Enggak penting sebetulnya. Enggak penting. Tapi kalau mau berangkat wisata ya silahkan. Duit-duit Anda kan. Tetapi apa pentingnya? Enggak ada pentingnya. Enggak ada pentingnya. Kenapa? Ya kota itu kota yang membunuh nabi-nabi. Kota itu penuh dengan kejahatan. Bahkan Allah tidak melindungi bait Allahnya. Hancur rata dengan tanah. Ya. Bapak Ibu, Allah berusaha sejak awal menyelamatkan Israel. Tetapi selalu ditolak. Penolakan ini Bapak Ibu akan berakibat hancur dan terbuangnya Israel. Orang Yahudi dibuang dari tanahnya. Ini nubuatan. Yerusalem, Yerusalem, engkau membunuh para nabi, bla 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 bla. Ya. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini nubuatan. Yesus menubuatkan, ya. Yesus menubuatkan akan kehancuran Yerusalem tahun 70 dan dibuangnya orang Yahudi tahun 135. Bapak Ibu, ini kan kitab Lukas. Lukas ini ditulis tahun 75-80-an. Jadi tulisan Lukas ini sesaat setelah kehancuran Yerusalem. Dia tulis. Ini fakta bahwa Allah menghukum Yerusalem lewat Jenderal Titus. Tahun 70 Yerusalem rata dengan tanah. Tahun 135 orang Yahudi dibuang ke seluruh dunia, ke seluruh pelosok kekaisaran Roma. Yerusalem rata dengan tanah
tidak ada orang Yahudinya sama sekali, nggak ada. Nama kotanya diganti Aelia Capitolina, Yudea diganti menjadi Palestina Syria. Itu sebabnya Bapak Ibu, tidak ada negara Israel sejak itu sampai Alkitab modern. Alkitab modern ini baru muncul Israel kan karena Israel barusan muncul. Kalau Anda cek di Alkitab tahun 103, tahun 1945, kalau ada yang punya, mungkin Mak Erkin masih punya Alkitab lama 1945, cari, nggak ada peta Israel, yang ada peta Palestina. Ini sumber konfliknya di situ. Bapak Ibu, selain itu yang kelima dikatakan kamu tidak akan melihat aku lagi. Ini Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, diberkatilah dia, Yesus maksudnya, yang datang dalam nama Tuhan. Bapak Ibu, ini sebuah pertanda bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali akan terjadi saat orang Israel atau orang Yahudi sadar bahwa Yesus adalah Mesias yang diutus Allah. Meskipun tidak semua Israel selamat, tetapi akan ada sisa Israel yang diselamatkan. Hari-hari ini semakin banyak Bapak Ibu Messianic Jews, orang Yahudi tapi percaya Yesus semakin banyak, meskipun nggak semua, ya. Tetapi ini tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kedua kali. Yesus akan menyatakan dirinya Raja, Mesias, Allah. Ini tanda-tanda, gitu ya. Yesaya 10 ayat 22, Roma 9 ayat 27 menjelaskan demikian. Bapak Ibu, yang terpenting dari 5 pesan ini adalah tentang pertobatan. Kita tidak perlu tahu kapan Tuhan Yesus datang secara detail. Kita memang perlu melihat tanda-tanda zaman, boleh. Kita tidak usah bingung tentang Israel, itu bukan bangsa kita, ya. Biar mereka dalam prosesnya sendiri. Yang penting bagi kita adalah pertobatannya. Dari 5 poin ini yang penting adalah pertobatannya. Dikatakan, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Ya. Diselamatkan di sini memiliki makna terhindar dari situasi dan kondisi dan tempat mengerikan. Bapak Ibu perlu tahu ya, konteks aslinya ayat ini adalah tentang kehancuran Yerusalem. Ya, kan tadi dikatakan Lukas menulis ya kitab ini tahun 70-80-an, 75-80-an. Ini berarti sesaat setelah kehancuran Yerusalem. Jadi kisah tentang hancurnya kota mereka ini sangat berkesan. Sehingga Lukas menulisnya, dulu Tuhan Yesus pesan apa? Nah, gitu loh. Konteks aslinya adalah kehancuran Yerusalem, Bapak Ibu. Namun ini bisa digunakan sebagai peringatan buat kita akan kedatangan yang kedua kelak. Bisa. Karena apa yang terjadi di Yerusalem adalah tipologi yang akan terjadi pada kita kelak. Bumi ini akan hancur oleh api. Ya, nanti kita akan dijemput Tuhan di awan-awan. Ini tipologi. Kalau saat itu orang-orang Kristen disuruh Tuhan lari ke gunung, betul? Kalau kamu mendengar deru perang, kalau kamu mendengar Mesias ini, Mesias begitu, kamu lari ke gunung, ke Pela. Dan memang orang-orang Kristen saat itu selamat, nggak hancur, nggak ikut binasa dengan Yerusalem, karena orang Kristen nggak ikut perang, mereka lari ke Pela. Sama Bapak Ibu, kita kelak pada saat kehancuran bumi ini, kita akan diperintahkan Tuhan, ayo pulang, berangkat yuk. Nah ayo, siap nggak kita? Sudahkah kita mempersiapkan diri? Kita harus mempersiapkan diri. Karena untuk ikut diangkat, untuk ikut diselamatkan, itu syaratnya berat. Pak, katanya kasih karunia. Lah, kita hidup ini kasih karunia. Tetapi kalau kita tidak menghidupi kasih karunia kita,
menginjak-injak kasih karunia, ya kita nggak selamat. Waktu pintu ditutup, kita nggak bisa masuk. Waktu pintu masih dibuka, harusnya kita masuk dalam persekutuan yang sama. Tuhan Yesus jelas menjawab, berjuanglah untuk memasuki pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak dapat. Ada kata berjuanglah, ada kata berusaha. Berusaha saja nggak bisa. Anda harus berjuang. Anda harus berani bertaruh nyawa. Kita harus berani bertaruh. Halo Bapak Ibu. Berusaha itu tidak ada taruhannya. Tapi berjuang ada. Aku mau hidup benar. Kalau aku mau hidup benar, resikonya Kang Tao ini kehilangan aku. Kang Tao yang ada ndak benernya ini hilang. Kalau aku hidup benar, aku pendapatannya sedikit, aku ndak punya pendapatan yang besar. Tetapi kalau aku ikut proyek ini, aku kaya raya. Tetapi ada curang-curangnya dikit. Nah itu kan tantangan Bapak Ibu. Mau nggak kita benar-benar kerja bersih, hasil cuma sedikit, atau harus ikut proyek besar, untung besar, tetapi ada curang-curangnya. Ini kan pertaruhan. Berjuang itu di situ. Kita mau tetap lurus atau kita nggak apa-apa lah, Tuhan kan ngerti. Ya biasanya begitu. Yang mana kita? Berjuang berarti Bapak Ibu ada tekad bertanding, mempertaruhkan dalam bahaya, ada pertaruhan dalam bahaya dan kesulitan, bukan sekedar berusaha. Bukan sekedar berusaha, tetapi kita harus benar-benar melepaskan kenyamanan kita, kesukaan kita demi kebenaran, demi yang paling benar. Kan surat Yakobus mengatakan, kalau kamu tahu apa yang baik, kamu nggak melakukannya, kamu dosa. Jadi bukan seberapa besar dosanya. Kalau kita tahu proyek ini bermasalah secara moral, kalau kita tahu proyek ini ada dosa, meskipun cuma setitik, maukah kita meninggalkan? Ini kan pertaruhan. Perjuangan kita di situ. Bapak Ibu, akan ada saat kesempatan berakhir. Pintu telah tertutup pintu telah tertutup berarti tidak ada lagi tantangan untuk membuktikan iman. Iman itu perlu tantangan. Iman untuk dilakukan, melakukan iman, mengerjakan iman itu perlu tantangan. Kalau nggak masa yang panjang, ada sebuah pertaruhan, ya, sedang, berat, lebih berat dan sangat berat. Nah, iman itu perlu tantangan. Iman itu bukan sekedar percaya. Seperti Abraham memotong leher Ishak itu penuh tantangan. Demikian kita menyembelih kenyamanan kita itu tantangan. Maukah kita? Kalau mau kita beriman. Kalau tidak mau, kamu tidak membuktikan imanmu sebetulnya. Bapak Ibu, saat itu, jika saatnya tiba, setiap orang tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena sudah tidak ada lagi kesempatan. Kesempatan itu sekarang, tantangan itu sekarang. Ya. Dikatakan meskipun mereka orang percaya, mereka pernah mengenal Yesus, dikatakan di kalimat itu ya, kami telah makan minum di hadapanmu. Dulu kan pernah, ya, Yesus hidup di Yudea dan orang Yahudi makan minum bersama Yesus. Engkau telah mengajar di jalan-jalan kami. Ini gambaran orang Yahudi yang pernah dikunjungi Tuhan Yesus, atau siapapun yang pernah mendengar ajarannya, termasuk kita. Aku kan ikut perjamuan kudus Tuhan. Gak ada urusan. Kalau Anda tidak melakukan
yang Allah kehendaki, kita tidak dikenal Allah. Kalau kita tidak membuktikan iman kita dengan menyembelih kenyamanan kita, dengan menyembelih rasa aman kita tidak dikenal Allah loh. Kita dianggap pembuat kejahatan. Kenapa? Karena kita tahu yang baik, tapi kita nggak lakukan. Bapak Ibu, ini menunjukkan sekedar percaya Yesus atau makan bersama dalam perjamuan kudus tidak akan menyelamatkan jika tidak melakukan kebenaran yang diajarkan dengan segala tantangannya. Kita harus melakukan itu. Ya. Dikatakan di Mazmur 7, Matius 7 ayat 21, dibaca yuk. Ini kan sama dengan Lukas 13 ayat 27 sebetulnya. Ya, silakan dibaca. Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, kita sudah pernah belajar Matius 7:21. Bukan setiap orang yang rajin ibadah, bukan setiap orang yang rajin berdoa yang masuk kerajaan surga, melainkan yang melakukan. Anda mau rajin berdoa, mau rajin ke gereja, ikut perjamuan kudus, tidak pernah melewatkan. Tetapi kalau kita tidak pernah melakukan iman kita, tidak pernah mengerjakan iman kita, tidak pernah menyembelih kenyamanan kita, tidak pernah menyembelih rasa aman kita, ya kita tidak dikenal Tuhan. Ya, Tuhan butuh bukti kita mengimani Dia. Tuhan butuh Tuhan butuh melihat kita menanggalkan segala kedagingan kita demi apa yang kita yakini. Kalau zaman dulu Tuhan melihat orang-orang percaya yang disembelih. Kalau sekarang enggak. Tuhan ingin melihat kita menyembelih kedagingan kita sendiri. Perjuangan itu Bapak Ibu. Ya. Dikatakan di Lukas 13 ayat 27. Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Bahkan padahal tadi dikatakan kita kan makan bersama Tuhan. Tuhan nggak mau tahu. Enyah dari hadapanku, hai kamu pembuat kejahatan. Adikia, ya, pembuat ketidakbenaran, pembuat ketidakadilan, pelanggar hukum. Itu Bapak Ibu, ada perjuangan loh. Ya. Satu-satunya yang membuat Tuhan mengenal kita jika kita berjuang melakukan kasih sesuai kehendak Tuhan dari apa yang kita pahami. Melakukan kehendak Tuhan, apa yang baik dan berkenan dan sempurna, apa? Kasih. Yang dituntut sempurna itu kasih. Jika kita nggak punya, kita nggak dikenal Allah. Kita boleh rajin ibadah, kita boleh rajin berdoa, tapi kalau kita tidak sempurna dalam kasih, kita tidak dikenal Allah. Kita baca yuk 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga dan sampai yang kelima. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak melakukan perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kita baca 2 Yohanes 1 ayat 6. Apa yang dimaksud perintah Allah? Apa yang disebut firman Allah? 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih
sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ya, tolong tahan ayat ini. Inilah kasih itu. Kalau kita mengasihi Allah, kita harus hidup menurut perintahnya. Tanda kita mengasihi Allah adalah melakukan perintahnya. Apa perintahnya? Bahwa kamu harus hidup dalam kasih. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Itu perintah Allah. Yang utama, yang harus sempurna, bukan yang lain. Orang akan melihat kita kalau kita hidup dalam kasih. Orang akan melihat kita sebagai murid-murid Tuhan kalau kita punya kasih. Kasih itu apa? Sedang dijelaskan. Ya, di minggu pertama, di ibadah minggu pertama saya sedang menjelaskan kasih. Sebagian sudah, tolong dengarkan kalau Anda ingin tahu apa itu kasih. Sudah di breakdown sama Rasul Paulus. Ayo belajar. Subjek kasih siapa? Objek kasih siapa? Ayo lakukan. Tuhan ingin kita sempurna dalam kasih. Bukan sempurna dalam ibadah. Dalam arti ritual. Kalau sempurna dalam arti ritual, orang Yahudi melakukan. Tetapi kenyataannya, anak-anak kerajaan itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Anak-anak kerajaan, maksudnya anak-anak kerajaan Israel, gagal masuk kerajaan Allah. Tidak ikut makan bersama Abraham. Anda tahu ayatnya semua. Kalau soal ibadah, Yahudi itu nomor 1. Terbuang kok. Yang Tuhan inginkan apa? Kasih. Bukan sekedar keberagamaan, tapi kasih. Ya, Bapak Ibu, jelas sekali keselamatan bukan hanya masalah keturunan atau ritual. Dalam arti keturunan ini keturunan Abraham gitu ya. Jelas sekali Bapak Ibu, keselamatan bukan hanya masalah keturunan biologis Abraham, Ishak, Yakub. Atau keselamatan bukan masalah keanggotaan gereja, rajin ritual, rajin ibadah dalam arti ritual, bukan. Tetapi keselamatan tentang iman. Keselamatan adalah perjuangan nyata melakukan kehendaknya dalam kehidupan sampai berkarakter seperti Tuhan sendiri. Memiliki pikiran dan perasaan Yesus, memiliki pikiran dan perasaan penuh kasih seperti Yesus. Itu loh. Itu yang ditekankan Tuhan pada kita, Bapak Ibu. Bukan berarti tidak boleh ibadah ya, bukan berarti tidak boleh ritual ya, tetapi itu bukan fokus kita. Kita lakukan dengan baik, tapi jangan menjadi fokus. Yang utama adalah kasih. Ya, membentuk karakter seperti Kristus yang penuh kasih. Inilah yang dikehendaki Allah. Hidup dalam kesalehan, bukan hidup dalam keberagamaan. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kesalehan Bapak Ibu menandai kehidupan di hadirat Allah. Tanda orang hidup di hadirat Allah itu kesalehan. Coram Deo bahasa Latinnya. Berada di hadirat Allah dalam arti menghormati kesucian Allah dengan tidak hidup sesuka sendiri atau sekedarnya, ala kadarnya, bahkan sekedar taat hukum. Tidak. Hidup dalam hadirat Allah itu hidup dengan berhati-hati. Apakah tindakanku, pikiranku, ucapanku sesuai kehendak Allah? Ini lebih berat sebetulnya daripada sekedar keberagamaan. Tetapi juga dikatakan lebih mudah kalau kita mau. Keberagamaan itu butuh duit Bapak Ibu. Kalau orang Yahudi mau mempersembahkan korban, dia harus beli mbek. Mbek zaman sekarang itu yang kecil 300 ribuan, besar bisa 500 ribu, bahkan jutaan. Kalau tidak punya uang gimana? Beratnya di situ keberagamaan. Nah, tapi kalau punya uang tidak ada berat-beratnya. Tapi kalau orang percaya, beratnya mau ndak kamu hidup suci? Mau nggak kita jadi korban? Halo Bapak Ibu. Kalau orang mau, ringan.
Tetapi kalau orang tidak mau, meskipun kaya, ya tidak bisa. Ya. Kesalehan menandai kehidupan di hadirat Allah. Hidup di hadirat Allah itu bukan hidup dalam ritual. Hidup dalam hadirat Allah itu bukan hidup penuh dengan nyanyi-nyanyi, sorak-sorai, keluar masuk gereja. Bukan itu. Hidup di hadirat Allah itu berarti hidup memperhatikan perasaan Allah. Apakah yang kupikirkan tepat? Apakah yang kuucapkan tidak menyakiti Tuhan? Apakah kelakuanku tidak mempermalukan Tuhan? Dia tahu hidupnya harus menjadi terangnya. Wah, ini tidak mudah Bapak Ibu. Bahkan seringkali disalahpahami. Tetapi mau nggak, masalahnya di situ. Jadi Bapak Ibu, dalam Alkitab sebetulnya ya ada yang disebut anomos, dikaios, baru Eusebes. Anomos itu kondisi tidak berhukum. Kondisi Israel sebelum masuk tanah perjanjian, sebelum menerima 10 perintah Allah, mereka barbar. Ya, itu anomos, tak berhukum, sakarpe dewe. Gitu ya. Lalu mereka diberi hukum, diberi agama, diberi peraturan. Nah, keadaan taat hukum ini adalah dikaios. Tuhan Yesus pernah mengatakan, kalau hidup keberagamaanmu tidak seperti ahli Taurat dan orang Farisi, kamu tidak masuk kerajaan sorga. Berarti keberagamaan tetap kita lakukan, bukan diabaikan. Tetapi bukan yang utama. Gitu ya. Dikaios adalah keberagamaan, kebenaran berdasarkan hukum-hukum agama. Ini kelihatan fisik. Ya. Hidup taat berhukum itu tampak nyata, tampak kelihatan mata. Anggun, elegan. Orang Yahudi itu di pandangan orang-orang kafir itu luar biasa anggun Bapak Ibu, indah, taat hukum. Tetapi di mata Yesus mereka seperti kuburan. Kenapa? Batiniannya tidak beres. Gitu. Jadi setelah kondisi anomos tak berhukum, maka Allah memberi hukum, mereka memberi agama. Tapi bagi Yesus, ya, orang kalau mau masuk kerajaan Allah harus di atas beragama, harus lebih dari orang Farisi, yaitu harus Eusebes, harus saleh. Saleh ini Bapak Ibu adalah kondisi hati atau kondisi jiwa, ya, kondisi hati, kondisi jiwa yang mau menyenangkan Allah, pikiran perasaannya mau menyenangkan Allah. Ini tidak dilihat orang. Itu tantangannya. Gak dilihat orang itu kadang-kadang kita gak mau melakukan. Tetapi kita harus tahu Allah yang melihat. Pintu yang sempit itu ini. Pintu yang sempit itu ini maksudnya. Pintu yang sempit ini adalah sebuah tantangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Meskipun sulit, meskipun tanpa penghargaan, meskipun tanpa penghormatan. Bapak Ibu, mau gak kita melakukan itu? Kadang-kadang kita melakukannya kan karena hanya demi penghormatan. Aku melakukan ini supaya dilihat orang baik. Aku mau melakukan ini karena ingin dilihat beragama. Aku melakukan ini karena. Tetapi kalau saleh, enggak. Aku melakukan ini. Ada orang melihat, tidak melihat. Ada orang menghargai, tidak menghargai. Tapi tahu ini adalah kehendak Allah. Aku lakukan. Sempit, enggak enak. Tapi mau enggak kita melakukan? Kalau orang Yahudi Bapak Ibu jelas masih bisa melakukan ritual keberagamaan. Bisa. Tetapi koram deo bukan hal mudah, sebab tidak tampak dari luar.
Ya, coram Deo adalah kesetiaan terhadap nilai-nilai kebenaran yang prinsip, meskipun tidak bisa dipahami siapapun selain kita sendiri dan Tuhan. Ada orang-orang yang sebetulnya aku malas sudah pelayanan. Ada orang-orang seperti itu, tetapi dia tetap melakukannya. Aku tetap pelayanan karena aku ingin menyenangkan Tuhan. Meskipun pelayanan ini sebetulnya bagiku sudah memuakkan, ada kan begitu. Tapi aku lakukan saja. Membuat Tuhan senang. Meskipun orang tidak menilai, meskipun tidak divalidasi, tetap mau melakukan. Demi Bapa di surga disenangkan, demi Tuhan Yesus dipuaskan. Tidak ada penilaian, bahkan mungkin dianggap rendah, diremehkan mungkin. Tapi kalau kita tahu, kita lakukan untuk Tuhan, lakukan saja. Ini jalan sempit. Ini jalan yang tidak nyaman. Apalagi sampai diremehkan, apalagi kita sampai rugi gara-gara kita melakukan sesuatu yang kita yakini ini kehendak Allah. Tapi orang lain salah paham, kita disalahpahami, atau bahkan kita rugi. Lakukan saja. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging atau manusia-manusia, tetapi melawan gairah jahat di sekeliling kita yang sudah dianggap wajar dan normal. Halo. Bahkan di dunia keberagamaan Kristen ya, rebutan aset gereja itu sudah dianggap normal dan wajar kan. Tapi kalau kita mau tahu hati Tuhan, sedih nggak orang Kristen rebutan aset gereja? Gereja pecah gara-gara jabatan, ribut gara-gara doktrin. Sedih kan? Padahal Tuhan sudah jelas ngomong, utamakan kasih. Lah kok masih milih yang lain? Bapak Ibu, bangsa Israel atau orang Yahudi yang bermoral, yang pertama mendengar kebenaran, yang pertama mendengar berita keselamatan, akan menjadi yang terakhir. Sedangkan bangsa-bangsa lain yang mendengar berita keselamatan akan menjadi yang pertama. Orang kafir yang mendengar berita keselamatan setelah orang Yahudi menolak keselamatan, ini menjadi yang utama. Bahkan dikatakan perempuan Sunda, pemungut cukai, ini orang-orang berdosa, mendahului orang-orang yang bermoral itu. Bapak Ibu, sekali lagi, Anda masuk surga itu bukan karena Anda bermoral, bukan karena Anda baik loh. Apalagi tidak baik, ya jangan harap masuk kerajaan surga. Tetapi sebetulnya masuk kerajaan surga itu bukan karena Anda baik. Anda masuk kerajaan surga itu karena diizinkan oleh pemilik surga. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu. Kalau kita diizinkan pemilik surga masuk surga, ya kita masuk. Sebaik-baiknya kita, tapi kalau pemilik surganya tidak mau kita masuk, ya tidak masuk kan? Sebetulnya begitu. Sebetulnya kita berbuat baik supaya pemilik rumah setidaknya memiliki rasa aman kalau mempersilahkan tamunya masuk. Kan gitu sebetulnya. Jadi jangan merasa masuk surga karena kebaikan kita. Pelacur, pemungut cukai, kalau mau bertobat, mereka masuk. Tokoh-tokoh agama bermoral, tapi sombong dan mengakui pemilik rumah, ya gak bakal masuk surga. Kadang-kadang orang beragama itu kalau sudah merasa baik, merasa berhak masuk surga. Tidak. Tidak ada orang yang berhak masuk rumah orang lain kan?
Tidak ada orang yang berhak masuk rumah orang lain. Tidak ada orang yang berhak masuk rumah orang lain. Kecuali diizinkan masuk pemilik rumah. Cuman syaratnya kan itu. Sebaik-baiknya saya, kalau tidak kenal kosan, apa diizinkan? Kan gitu kan. Tetapi karena kenal, apalagi kosan melihat saya baik, saya tidak berbahaya gitu ya, dia diizinkan masuk. Kenal Allah tapi jahat. Mengenal, saya kenal kosan tapi saya jahat. Terkenal tukang mencuri, terkenal tukang ngerusak perabot. Ya kosan tidak akan izinkan saya masuk. Wah, ini masuk rumahku kacau. Bapak Ibu, ayo mengenal Tuhan lebih baik. Jangan merasa berhak hanya karena kita rajin ibadah, rajin berdoa, rajin memuji. Jangan merasa berhak masuk surga karena kita merasa bermoral. Tidak ada itu. Kita baik, kita rajin ibadah, kita bermoral. Itu hanya untuk menunjukkan kita ini orang yang aman. Di mata tuan rumah kita ini aman. Tidak perlu ragu kalau mengizinkan saya masuk. Cuman itu. Tapi masuk tidak masuk tergantung pemilik rumah. Bapak Ibu, ini contoh saja. Kalau saya berdoa di hadapan Tuhan, saya doanya tidak pernah lama kok. Saya juga bingung mau doa apa sama Tuhan. Cuman saya gini ngomong, intinya saya ngomong gini, Tuhan, berikan kemurahan-Mu. Tunjukkan salahku, Bapak, supaya aku bisa memperbaiki hidup dan berikan kemurahan-Mu. Karena banyak hal Bapak Ibu, kita melakukan kesalahan yang tidak kita sadari. Padahal di mata Tuhan itu jelas nyata. Tapi kita sendiri tidak sadar. Masih banyak. Jadi jangan merasa sudah baik. Kita minta kemurahan Tuhan. Kita minta kemurahan pemilik rumah. Masuk kerajaan surga, masuk rumah Bapa itu perlu kemurahan. Jangan merasa kuat dan gagah kita. Meskipun perjuangan hidup kudus, hidup suci itu penting. Seperti berjuang melalui tempat sempit. Seberat-beratnya tetap lakukan. Karena kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mau bersekutu. Mau dianggap ini orang-orang aman. Amin Bapak Ibu. Semoga pesan malam hari ini bisa dipahami ya. Di satu sisi ya, kita berjuang demi keselamatan. Tapi di sisi lain kita harus tahu, masuk kerajaan Allah perlu kemurahan Allah, perlu belas kasihan. Jangan merasa perlu belas kasihan tapi hidup sembarangan, itu ngawur. Berjuang hidup kudus, berjuang hidup suci. Tapi jangan merasa layak masuk. Kita perlu belas kasihan. Kalau yang berjuang hidup suci aja belum tentu masuk. Jadi kita harus meninggalkan yang jahat. Kita berjuang yang baik. Hidup suci, sesuci-sucinya, semampu kita. Tetapi jangan merasa sudah sempurna. Merasa sudah layak. Jangan sampai dikatakan Tuhan apa? Sombong rohani. Ini tidak mudah loh. Tapi kalau kita sadar sebagai manusia kita mungkin punya celah. Tuhan, aku butuh kemurahan-Mu. Nanti Tuhan pasti buka jalan. Berikan pencerahan. Kita harus menunjukkan Bapak Ibu tekad kita, tetapi juga kerendahan hati kita perlu kita tunjukkan pada Tuhan. Dan ini tidak bisa Bapak Ibu tanpa pengertian. Umumnya Bapak Ibu, orang yang sudah merasa berjuang hidup kudus, merasa layak masuk surga. Orang yang sudah berjuang hidup kudus, merasa tidak butuh belas kasihan. Bahkan ada pernah saya katakan,
Ada orang berdoa, Tuhan aku butuh belas kasihan-Mu. Ada yang mencemooh, oh berdoa kau tidak punya iman. Loh, itu bukan masalah iman. Iman itu apa? Salah. Tuhan berikan belas kasihan-Mu. Ini penting. Bentuk kerendahan hati kita. Iman itu bukan takabur. Hidup sesuci-sucinya, hidup sekudus-kudusnya itu penting. Tapi jangan takabur. Kita beriman itu penting, taat itu penting, tapi jangan takabur. Gitu ya. Firman Tuhan, Rasul Paulus pernah mengatakan, kalau kamu merasa sudah hebat, kalau kamu merasa sudah benar, perasaan benarmu itu menunjukkan ketidakbenaranmu. Saya lupa itu ayatnya, tapi itu bisa dicari. Tuhan, itu Rasul Paulus yang ngomong, kalau kamu merasa benar, merasa melakukan segala hal, merasa benar, itu menunjukkan ketidakbenaranmu malah. Bapak Ibu, inilah hidup Kristen. Jalan sempit itu jalan yang sulit maksudnya. Ayo berjuang sampai ke batiniah yang terdalam itu harus benar. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa.